Turun kau wanita tak berguna. Setelah bertengkar suami menurunkanku di jalan sepi lalu 30 menit kemudian datang pria bisu memberiku selembar kertas bertuliskan, "Ikut aku jangan takut, kita balas suamimu itu." Aku syok ternyata dia adalah karyawan suamiku yang telah dipecat secara sepihak dan tidak diberi pesangon. Kehidupan yang terlihat sempurna. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut melalui jendela besar rumah mewah di kawasan elit. Rumah itu tampak seperti gambaran sempurna kehidupan seorang wanita yang beruntung. Semua terlihat rapi, bersih, dan mahal. Lantai marmer yang berkilau, sofa kulit yang tertata sempurna, serta aroma kopi yang baru saja diseduh oleh pelayan rumah. Alina berdiri di dapur dengan pakaian sederhana yang tetap terlihat anggun. Ia sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya, Rendra, seorang pengusaha sukses yang dikenal di kalangan bisnis sebagai pria yang tegas, ambisius, dan tak pernah kalah dalam negosiasi. Dari luar, banyak orang menganggap Alina hidup bahagia. Istri dari pria kaya, tinggal di rumah mewah, tidak kekurangan apapun. Tapi hanya Alina yang tahu, kemewahan itu tidak pernah benar-benar menghangatkan hatinya. Langkah berat terdengar dari tangga. Rendra turun dengan setelan kerja rapi, jam tangan mahal di pergelangan tangannya, wajahnya dingin seperti biasa. Ia bahkan tidak melirik Alina yang sudah menata sarapan di meja. "Kenapa kopi ini terlalu manis?" Suara Rendra datar, tanpa emosi. Alina menoleh cepat. "Maaf, aku bisa buatkan ulang kalau." "Tidak perlu," potong Rendra tajam, meletakkan cangkir itu kembali dengan sedikit hentakan. "Kamu selalu tidak pernah bisa melakukan hal sederhana dengan benar." Alina terdiam. Kata-kata itu sudah terlalu sering ia dengar, tapi tetap saja setiap kali terasa seperti luka baru yang menggores hati. Rendra duduk, membuka ponselnya, seolah keberadaan Alina tidak lebih penting dari layar kecil di tangannya. Di sudut ruangan, Alina memperhatikan semua itu dalam diam. Ia masih ingat hari-hari awal pernikahan mereka. Rendra yang hangat, perhatian, dan penuh janji manis. Tapi perlahan, semua itu berubah menjadi sikap dingin yang sulit dijelaskan. Kini, setiap interaksi terasa seperti berjalan di atas kaca. "Jangan lupa rapat sore ini aku pulang terlambat," kata Rendra tanpa menatapnya. "Baik," jawab Alina pelan. Tidak ada tanya, tidak ada percakapan hangat, hanya perintah dan jawaban singkat. Setelah Rendra pergi, rumah itu kembali sunyi. Terlalu sunyi. Alina duduk di kursi makan, menatap sarapan yang hampir tidak tersentuh. Ia mencoba tersenyum kecil, seperti sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang perlahan retak. Ia tahu, hidupnya mungkin terlihat sempurna dari luar. Namun di balik dinding rumah mewah itu, Alina merasa semakin kecil, semakin sendirian, dan semakin tidak terlihat. Retakan awal. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, tapi bagi Alina, ada sesuatu yang berubah di dalam rumah itu, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Rendra semakin jarang pulang tepat waktu. Jika dulu ia masih sempat duduk di meja makan meski hanya sebentar, kini bahkan bayangannya pun sulit ditangkap di rumah. Teleponnya sering tidak aktif, pesannya hanya dibalas singkat, atau bahkan diabaikan sama sekali. Alina mulai terbiasa menunggu dalam diam. Malam itu, jam dinding sudah menunjukkan hampir pukul 11 ketika suara pintu utama terbuka. Alina yang sedang membereskan ruang tamu langsung menoleh. Rendra masuk dengan wajah lelah, dasi sedikit longgar, dan aroma parfum asing yang samar menempel di jasnya. Alina menahan napas. "Kamu baru pulang?" tanyanya pelan. Rendra tidak menjawab. Ia langsung melepas jasnya dan melemparkannya ke sofa. "Kenapa rumah ini selalu berantakan kalau aku pulang?" Suara Rendra tiba-tiba tajam,
memecah keheningan. Alina terdiam sejenak. Aku sudah membersihkannya tadi sore. Rendra tertawa kecil, tapi bukan tawa yang hangat. Lebih seperti ejekan. Kamu itu di rumah saja, Alina. Tapi bahkan hal sederhana seperti menjaga rumah tetap rapi pun kamu tidak bisa. Kata-kata itu menghantam Alina tanpa peringatan. Ia menunduk, mencoba menahan getaran di dadanya. Aku sudah berusaha, Ren. Berusaha. Rendra memotong dengan nada tinggi. Kalau itu yang kamu sebut usaha, tidak heran semuanya selalu kacau. Suasana ruangan menjadi dingin. Alina berdiri diam, tangannya mengepal pelan di sisi tubuhnya. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia juga lelah, bahwa ia juga manusia. Tapi setiap kali ia mencoba, kata-katanya selalu kalah sebelum keluar sepenuhnya. Rendra berjalan melewatinya menuju kamar, tanpa menoleh. Besok aku ada acara penting. Jangan ganggu aku, katanya dingin sebelum menghilang di balik pintu. Klik. Suara pintu kamar tertutup terdengar seperti penutup percakapan, dan juga penutup perasaan Alina malam itu. Ia berdiri sendirian di ruang tamu yang luas, dikelilingi barang-barang mahal yang tidak pernah benar-benar memberinya kehangatan. Di luar, hujan mulai turun pelan. Dan di dalam hati Alina, retakan kecil yang sebelumnya hampir tidak terlihat, kini mulai melebar perlahan. Pertengkaran besar. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Suara petir sesekali menyambar, membuat suasana rumah terasa semakin dingin dan tegang, seolah ikut menekan dada Alina yang sudah lama tidak tenang. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika Rendra akhirnya pulang. Pintu rumah terbuka dengan keras. Brak. Alina yang masih duduk di ruang tengah langsung terkejut. Ia berdiri perlahan, melihat Rendra masuk dengan langkah berat. Wajahnya merah, bukan hanya karena lelah, tapi ada amarah yang sudah menumpuk. Aku tunggu dari tadi. Suara Alina pelan. Hati-hati. Rendra tidak menjawab. Ia melepas jasnya kasar, melemparkannya ke lantai tanpa peduli. Aku capek, Alina. Bentaknya tiba-tiba. Alina terdiam. Aku juga capek, jawabnya lirih, hampir seperti bisikan. Namun kata-kata itu justru memicu sesuatu dalam diri Rendra. Capek. Rendra menoleh tajam. Kamu di rumah seharian, tidak kerja, tidak mikir apa-apa. Kamu bilang capek. Kalimat itu menghantam Alina lebih keras dari petir di luar. Aku memang di rumah, tapi aku juga. Diam. Rendra memotong dengan suara keras. Ruangan itu seketika sunyi, hanya suara hujan yang terdengar dari luar jendela. Rendra melangkah mendekat. Matanya penuh kemarahan yang tidak lagi bisa dikendalikan. Kamu itu tidak pernah mengerti apa-apa, Alina. Aku kerja siang malam, aku bangun perusahaan ini dari nol, tapi yang aku dapat di rumah malah kamu. Alina mundur satu langkah. Dadanya sesak. Aku istrimu, Ren, katanya pelan, mencoba bertahan. Namun justru kalimat itu membuat Rendra tersenyum sinis. Istri? Ulangnya. Jangan lucu. Alina membeku. Rendra menunjuk ke arahnya. Suaranya meninggi. Kamu itu tidak berguna. Tidak pernah membantu apapun. Bahkan untuk sekadar membuat aku tenang pun kamu gagal. Kalimat itu keluar seperti pisau yang dilempar tanpa ampun. Alina terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ia menahan air mata itu sekuat mungkin. Aku sudah mencoba yang terbaik. Suaranya bergetar. Ternyata itu saja kemampuanmu. Rendra tertawa pendek, penuh ejekan. Pantas saja aku semakin menyesal. Kalimat terakhir itu membuat dunia Alina seakan berhenti sejenak. Menyesal. Kata itu menggema di kepalanya lebih keras dari suara hujan. Rendra berbalik, hendak pergi ke kamar.
Tapi sebelum ia benar-benar pergi, ia berhenti sejenak. Kalau kamu tidak bisa jadi apa-apa di rumah ini, lebih baik kamu diam saja. Lalu ia pergi. Bruk. Pintu kamar tertutup keras. Alina tetap berdiri di tempatnya. Tubuhnya tidak bergerak, tapi hatinya seperti hancur perlahan. Air matanya akhirnya jatuh, satu persatu, tanpa bisa ia tahan lagi. Di luar, hujan terus turun. Dan di dalam dirinya, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar luka, mulai benar-benar patah. Ditinggalkan di jalan sepi. Malam itu tidak seperti malam sebelumnya. Hujan memang sudah reda, tapi langit masih menyisakan awan gelap yang menggantung berat, seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Di dalam mobil, suasana terasa lebih dingin daripada udara di luar. Alina duduk di kursi penumpang. Diam. Tangannya masih gemetar sejak pertengkaran tadi malam belum benar-benar hilang dari pikirannya. Matanya sembab, tapi ia berusaha menatap lurus ke depan, tidak ingin menambah masalah. Rendra menyetir dengan cepat. Rahangnya mengeras. Tangannya mencengkeram setir kuat-kuat. Tidak ada musik. Tidak ada percakapan. Hanya suara mesin mobil dan ketegangan yang memenuhi ruang sempit itu. Aku minta maaf kalau aku bikin kamu marah. Suara Alina akhirnya pecah. Pelan. Rendra tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu ia tertawa kecil. Tawa yang dingin, tanpa kehangatan sedikit pun. Marah? Ulangnya. Kamu pikir ini cuma marah biasa? Alina menunduk. Aku sudah tidak punya tenaga untuk ini, Alina. Kata-kata itu membuat dada Alina sesak. Mobil melaju lebih cepat, melewati jalanan yang semakin sepi. Lampu jalan jarang-jarang, membuat bayangan di luar seperti bergerak sendiri. Alina mulai merasa tidak nyaman. Kita mau kemana? Tanyanya pelan. Rendra tidak menjawab. Rendra, kita mau kemana? Ulangnya. Kali ini sedikit lebih tegas. Tiba-tiba mobil melambat. Dan berhenti. Di sebuah jalan kecil yang gelap, tanpa rumah di sekitar. Hanya ada pepohonan dan suara angin malam. Alina menoleh bingung. Turun. Satu kata itu keluar dari mulut Rendra. Alina mengerutkan dahi. Apa? Turun dari mobil. Ulang Rendra lebih dingin, tanpa menoleh sedikit pun. Ini bukan lucu. Ren, jangan. Aku bilang turun. Suara itu meledak di dalam mobil. Alina terdiam. Tubuhnya kaku. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu mobil perlahan. Udara malam langsung menerpa wajahnya. Dingin, sunyi, dan asing. Rendra, ini di mana? Suaranya hampir tidak terdengar. Rendra tidak menjawab. Alina masih berdiri di sisi mobil, berharap ada penjelasan, atau setidaknya Rendra akan menoleh. Tapi tidak. Mesin mobil kembali dinyalakan. Alina langsung panik. Tunggu, Rendra. Namun terlalu cepat. Mobil itu melaju, meninggalkan Alina di tengah jalan gelap. Sendirian. Rendra, teriaknya, tapi suaranya tenggelam oleh suara mesin yang menjauh. Dalam hitungan detik, hanya suara angin dan kegelapan yang tersisa. Alina berdiri terpaku di tengah jalan sepi itu. Tangannya gemetar. Matanya membelalak tidak percaya. Mobil Rendra sudah tidak terlihat lagi. Ia benar-benar ditinggalkan. Di tempat yang asing. Tanpa arah. Tanpa siapapun. Untuk pertama kalinya, Alina merasakan ketakutan yang begitu nyata. Bukan hanya tentang gelapnya malam, tapi tentang kenyataan bahwa orang yang paling ia percayai, baru saja meninggalkannya begitu saja tanpa ragu. Kesunyian yang mencekam. Jalan itu benar-benar sunyi. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada cahaya selain lampu jalan yang redup dan berkedip sesekali, seolah ikut lelah menjaga malam.
Alina masih berdiri di tempat yang sama. Mobil Rendra sudah lama menghilang, meninggalkan hanya bayangan gelap di kejauhan yang kini tidak bisa ia kejar lagi. Pelan-pelan, kakinya terasa lemas. Ia akhirnya duduk di tepi jalan, tanpa peduli debu atau dinginnya aspal yang menempel pada tubuhnya. Hening. Sunyi itu bukan sekadar tidak ada suara. Sunyi itu terasa seperti menekan dada Alina dari segala arah. Kenapa, sampai sejauh ini, suaranya pecah, nyaris tidak berbentuk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Satu demi satu. Semakin lama semakin deras. Alina menunduk, memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar. Bukan hanya karena dingin malam, tapi karena sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Rasa tidak dianggap, tidak dihargai, dan ditinggalkan tanpa penjelasan. Dalam pikirannya, wajah Rendra terus muncul. Bukan wajah suami yang dulu ia kenal hangat di awal pernikahan, tapi wajah dingin yang terakhir kali menatapnya tanpa sedikit pun keraguan saat meninggalkannya di jalan sepi itu. "Aku salah apa?" bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang lewat, menyentuh rambutnya yang berantakan. Alina mengangkat wajahnya perlahan. Matanya sembab, kosong, seperti kehilangan arah. Ia menatap jalan panjang di depannya. Gelap, tak berujung. Seolah hidupnya sendiri ikut berubah menjadi jalan itu. Tidak jelas kemana harus pergi, dan tidak ada siapapun yang menunggu di ujungnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendiri. Bukan sekadar ditinggalkan, tapi seperti dihapus dari kehidupan seseorang yang dulu ia sebut rumah. Tangisnya kembali pecah. Kali ini lebih dalam, lebih hancur. Dan di tengah kesunyian malam itu, Alina mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih punya tempat untuk kembali, atau semuanya memang sudah berakhir sejak lama. Pria bisu muncul. Tangis Alina masih belum benar-benar reda. Matanya sembab, tubuhnya lemas, dan pikirannya terasa kosong setelah terlalu banyak menerima luka dalam satu malam. Ia masih duduk di tepi jalan sepi itu, seolah tidak lagi peduli apapun yang terjadi di sekitarnya. Angin malam berhembus pelan. Lampu jalan yang redup berkedip sekali lagi. Dan di tengah kesunyian itu, sebuah suara langkah kaki terdengar. Pelan, teratur. Alina mengangkat wajahnya perlahan. Matanya masih basah. Dari ujung jalan yang gelap, terlihat sosok seseorang mendekat. Seorang pria. Ia memakai pakaian sederhana, jaket gelap, dan langkahnya tidak tergesa. Namun ada sesuatu yang berbeda darinya. Bukan karena penampilannya, tapi karena cara ia hadir. Tenang, seolah tidak takut dengan malam itu sama sekali. Alina langsung waspada. Ia mundur sedikit. "Siapa? Siapa kamu?" Suaranya bergetar. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berhenti beberapa langkah di depan Alina. Hening. Alina menahan napas. Jantungnya kembali berdebar kencang. Kali ini karena ketakutan baru. "Kalau kamu mau apa-apa, aku tidak punya apa-apa," kata Alina cepat. Suaranya panik. Pria itu masih diam. Lalu perlahan, ia merogoh saku jaketnya. Alina menegang. Namun yang keluar bukan ancaman. Bukan senjata. Hanya selembar kertas. Pria itu melangkah lebih dekat dan mengulurkannya ke arah Alina. Tangannya sedikit ragu, tapi tidak agresif. Dengan tangan gemetar, Alina menerima kertas itu. Ia membuka lipatannya perlahan. Matanya langsung membaca tulisan di sana. "Ikut aku. Jangan takut." Alina terdiam. Keningnya berkerut. "Siapa kamu?" tanyanya lagi, lebih pelan. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Alina dengan sorot mata yang sulit dibaca. Bukan dingin, bukan pula hangat, tapi seperti seseorang yang menyimpan banyak hal yang tidak bisa diucapkan. Alina masih ragu.
Ia menoleh ke jalan gelap di belakangnya. Kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada tempat untuk kembali. Lalu ia kembali menatap pria itu. "Kenapa aku harus percaya kamu?" bisiknya. Pria itu tidak berbicara. Namun kali ini ia menulis lagi di kertas kecil lain. Alina mengambilnya. Tulisan kedua itu singkat. "Kamu tidak sendirian." Kata-kata itu menghantam Alina lebih dalam dari yang ia duga. Matanya kembali berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan hanya karena kesedihan, melainkan karena sedikit cahaya kecil yang entah kenapa mulai muncul di tengah kegelapan malam itu. Pria itu mundur setapak, memberi ruang. Seolah tidak memaksa, hanya menunggu. Alina menatap kertas di tangannya, lalu ke arah jalan gelap yang membuatnya kehilangan arah. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak tahu harus lari kemana lagi. Tapi juga untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak pergi meninggalkannya. Tawaran balas dendam. Alina masih berdiri di tepi jalan itu, tangannya gemetar memegang kertas dari pria bisu tersebut. Hati kecilnya masih belum tenang, meski sosok pria itu tidak menunjukkan ancaman sedikit pun. Angin malam kembali berhembus, membuat rambut Alina bergerak pelan. Suasana tetap sunyi, tapi kini tidak terasa sepenuhnya kosong. Ada seseorang yang masih berdiri di depannya, menunggu tanpa memaksa. Pria itu kemudian merogoh saku jaketnya lagi. Alina menegang. Namun seperti sebelumnya, bukan sesuatu yang berbahaya yang keluar, melainkan selembar kertas lain. Dengan ragu, Alina menerimanya. Tangannya masih dingin saat membuka lipatan kertas itu. Dan saat matanya membaca isi tulisan tersebut, tubuhnya langsung kaku. Wajahnya berubah. Matanya membesar penuh keterkejutan. Tulisan itu sederhana, tapi menghantam lebih keras daripada apapun yang ia alami malam itu. "Kita balas suamimu." Alina spontan mundur setapak. "Tidak," gumamnya pelan, hampir tidak percaya. Ia menatap pria itu tajam, campuran antara takut, bingung, dan tidak percaya. "Ini maksudnya apa?" Suaranya mulai meninggi. "Siapa kamu sebenarnya?" Pria itu tetap tidak berbicara. Ia hanya menatap Alina, lalu dengan tenang menulis lagi di kertas baru. Alina menunggu dengan napas tertahan. Pria itu menyerahkan tulisan berikutnya. Alina membaca lagi. "Aku tahu apa yang dia lakukan padamu." Jantung Alina berdegup semakin cepat. "Tidak," ulangnya lagi. Kali ini lebih lemah. "Kamu tidak tahu apa-apa." Tapi di dalam hatinya, ia tahu, pria ini memang tidak bicara tanpa alasan. Semua luka yang ia pendam, semua hinaan Rendra, semua malam penuh air mata, semuanya seperti tiba-tiba punya saksi. Pria itu kemudian menambahkan satu tulisan lagi. "Dan aku juga korban dia." Alina terdiam. Dunia di sekitarnya seperti mengecil. Suara angin, lampu jalan, bahkan malam yang dingin, semuanya terasa menjauh. Ia menatap pria itu lebih lama sekarang, mencoba memahami. "Siapa kamu?" bisiknya sekali lagi, lebih pelan, lebih rapuh. Pria itu tidak menjawab. Namun kali ini, tatapannya sedikit berubah. Ada luka di sana. Luka yang dalam, seperti seseorang yang juga pernah dihancurkan oleh orang yang sama. Alina menurunkan kertas di tangannya. Tangannya masih gemetar. Di satu sisi, ia takut. Tapi di sisi lain, untuk pertama kalinya setelah ditinggalkan di jalan itu, ia merasa ada sesuatu yang bisa menjadi jawaban. Dan di tengah kebingungan itu, satu pertanyaan besar muncul di pikirannya. Apakah ini kesempatan untuk melawan? Atau awal dari bahaya yang lebih besar? Identitas terungkap. Malam semakin larut, tapi jalan sepi itu masih menjadi saksi kebingungan yang tak berujung di dalam hati Alina.
Tangannya masih memegang beberapa lembar kertas dari pria misterius itu. Kata-kata, balas dendam, masih terngiang di kepalanya, membuat pikirannya tidak bisa tenang. Alina menatap pria itu lebih lama. Kini rasa takutnya perlahan bercampur dengan rasa penasaran yang sulit ia tahan. "Siapa kamu sebenarnya?" Suara Alina kali ini lebih pelan, tapi tegas. Pria itu tidak langsung bergerak. Untuk sesaat, ia hanya berdiri diam. Seolah pertanyaan itu adalah sesuatu yang sudah lama ia hindari. Lalu perlahan, ia mengeluarkan selembar kertas baru. Alina menerima dengan ragu. Tangannya sedikit gemetar saat membuka lipatan itu. Tulisan di sana lebih panjang dari sebelumnya. "Namaku Damar." Alina membaca dalam hati. Pria itu menatapnya, lalu menulis lagi. Alina melanjutkan membaca. "Dulu aku bekerja di perusahaan suamimu." Jantung Alina langsung menegang. Matanya membesar. "Perusahaan Rendra," gumamnya pelan. Damar mengangguk kecil. Lalu ia kembali menulis. Alina membaca lanjutan kalimat itu. "Aku dipecat tanpa alasan yang jelas." Alina terdiam. Angin malam terasa semakin dingin. Damar menyerahkan kertas berikutnya tanpa ekspresi berlebihan, tapi tangannya sedikit lebih erat dari sebelumnya. Alina membuka lagi. "Dan aku tidak pernah diberi pesangon." Kini Alina benar-benar terdiam. Semua yang ia baca mulai membentuk potongan-potongan cerita yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia menatap Damar. "Jadi, kamu korban dia juga?" tanyanya hati-hati. Damar tidak menjawab dengan suara. Namun kali ini ia mengangguk pelan. Matanya menatap kosong ke jalan gelap di belakang Alina, seperti menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kemarahan. Lalu ia menulis lagi. Alina membaca. "Aku kehilangan segalanya karena dia." Hening. Tidak ada suara selain angin malam. Alina menurunkan kertas itu perlahan. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena ceritanya, tapi karena kenyataan bahwa orang di depannya bukan sekadar orang asing. Dia adalah seseorang yang juga dihancurkan oleh Rendra. Alina menatap Damar lebih lama. Untuk pertama kalinya sejak malam ini dimulai, ia tidak merasa sendirian dalam luka yang ia rasakan. Tapi bersamaan dengan itu, muncul satu hal lain di benaknya. Jika Damar benar-benar korban Rendra, seberapa jauh kebencian yang ia simpan? Rumah persembunyian. Setelah keheningan yang panjang di jalan sepi itu, Damar akhirnya bergerak. Tanpa kata, tanpa suara, ia memberi isyarat pelan kepada Alina untuk mengikutinya. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, seolah sudah memikirkan setiap langkah yang akan diambil. Alina masih ragu. Matanya sesekali melirik ke belakang, ke arah jalan gelap yang baru saja meninggalkannya. Di sana, Rendra dan semua luka itu seperti bayangan yang belum benar-benar hilang. Namun tidak ada lagi tempat untuk kembali. Dengan napas berat, Alina akhirnya melangkah mengikuti Damar. Mereka berjalan cukup jauh dari jalan utama. Semakin lama, suara kendaraan semakin jauh, digantikan oleh suara alam yang sunyi dan samar. Lampu-lampu kota mulai menghilang. Hanya ada jalan kecil yang sempit, dikelilingi rumah-rumah sederhana yang tidak mencolok. Alina berjalan pelan di belakang Damar, masih waspada. "Ini, kita mau kemana?" tanya Alina pelan, meski tahu Damar tidak akan menjawab dengan suara. Damar berhenti sejenak, lalu ia menunjuk ke arah depan. Sebuah rumah kecil tampak berdiri di ujung jalan. Bukan rumah mewah, bukan pula tempat yang mencolok. Hanya bangunan sederhana dengan lampu kuning redup yang menyala di terasnya. Damar membuka pintu pagar kecil itu dan memberi isyarat masuk. Alina ragu sejenak. Namun akhirnya ia masuk juga. Di dalam rumah itu, suasananya jauh berbeda dari tempat Rendra. Tidak ada kemewahan.
Tidak ada dingin yang menyakitkan. Hanya kesederhanaan yang terasa. Tenang. Ada sofa lama, meja kayu, dan beberapa barang yang tertata rapi meski tidak mewah. Rumah itu tidak besar, tapi terasa hangat dengan caranya sendiri. Damar menutup pintu pelan di belakang mereka. Alina berdiri diam di tengah ruangan, masih mencoba memahami situasi yang terjadi begitu cepat dalam hidupnya. "Kenapa kamu membawa aku ke sini?" Suara Alina akhirnya keluar lagi, lebih pelan dari sebelumnya. Damar menatapnya. Lalu tanpa menjawab dengan suara, ia mengambil kertas dan pulpen yang sudah biasa ia gunakan. Menulis. Alina menunggu. Damar menyerahkan kertas itu. Alina membaca perlahan. "Di sini kamu aman dari Rendra." Kalimat itu membuat Alina terdiam. Aman. Kata yang sudah lama tidak ia rasakan. Matanya menatap Damar lagi, mencoba mencari kepastian di wajah pria itu. "Kenapa kamu mau membantu aku?" tanyanya hati-hati. Damar tidak langsung menjawab. Untuk sesaat, ia hanya berdiri di sana, seperti seseorang yang sedang menahan banyak hal dalam diamnya. Lalu ia menulis lagi. Alina membaca. "Karena kita sama-sama sudah dihancurkan olehnya." Suasana rumah itu tiba-tiba terasa lebih berat. Tapi bukan berat karena takut, melainkan karena kenyataan bahwa dua orang asing kini terhubung oleh satu nama yang sama, Rendra. Alina perlahan menurunkan kertas itu. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak lagi hanya menjadi korban yang tergeletak di jalan sepi. Ia mulai menjadi seseorang yang dibawa ke arah yang belum ia mengerti. Dan di rumah sederhana itu, sebuah awal baru yang tak terduga mulai terbentuk, tanpa Alina benar-benar menyadarinya. Luka yang sama. Suasana rumah kecil itu terasa hening, tapi bukan hening yang menakutkan seperti di jalan sepi tadi malam. Ini adalah hening yang asing, tenang, namun penuh tanda tanya. Alina masih berdiri di tengah ruangan, matanya sesekali melirik sekeliling. Ia seperti sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia benar-benar aman, meski hatinya masih belum sepenuhnya percaya. Damar duduk di sudut ruangan. Ia tidak bicara, seperti biasa. Hanya tangannya yang bergerak pelan, menulis sesuatu di kertas. Alina memperhatikannya. Ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Bukan hanya karena ia tidak bisa bicara, tapi karena cara ia menahan semua rasa sakitnya dalam diam yang panjang. Damar mengangkat kertas itu, lalu memberikannya kepada Alina. Alina ragu sejenak sebelum menerimanya. Tangannya sedikit gemetar saat membaca. "Kamu pasti sangat membencinya." Alina terdiam. Kata "membenci" terasa berat di lidahnya sendiri, bahkan ketika hanya dibaca dalam hati. Ia menunduk, tidak langsung menjawab. "Entahlah," suara Alina pelan. "Aku tidak tahu lagi apa yang aku rasakan." Damar memperhatikannya. Lalu ia menulis lagi. Alina membaca. "Aku dulu juga begitu." Alina mengangkat wajahnya. "Dulu." Damar mengangguk kecil. Ia menulis lagi, kali ini lebih lama. Alina menunggu dengan sabar. Ketika kertas itu diberikan, Alina langsung membaca. "Aku tidak langsung membencinya. Aku percaya dia akan memperlakukan karyawan dengan adil." Alina terdiam. Setiap kata itu seperti membuka pintu cerita yang belum ia ketahui. Damar melanjutkan dengan kertas berikutnya. "Tapi aku salah." Alina menatap Damar lebih lama sekarang. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya seorang pria bisu di depannya, tapi seseorang yang pernah memiliki harapan sebelum dihancurkan. "Dia benar-benar melakukan itu padamu?" tanya Alina pelan. Damar mengangguk. Tangannya kemudian menulis lagi, tapi kali ini gerakannya sedikit lebih berat. Alina membaca. "Aku dipecat tanpa penjelasan. Semua kerja keras aku dihapus begitu saja.
Alina menggenggam kertas itu lebih erat. Ia mulai merasakan sesuatu yang sama. Bukan hanya rasa sakit, tapi rasa tidak dihargai. Dia memang seperti itu. Suara Alina bergetar. Dia juga melakukan hal yang sama padaku. Damar menatapnya cepat. Alina melanjutkan, kali ini lebih jujur. Aku tidak pernah dianggap. Apapun yang aku lakukan, selalu salah di matanya. Hening kembali memenuhi ruangan. Namun kali ini, hening itu berbeda. Bukan lagi antara orang asing, tapi antara dua orang yang mulai memahami bahwa luka mereka berasal dari sumber yang sama. Damar menulis lagi. Alina membaca. Berarti kita merasakan orang yang sama. Alina terdiam lama. Lalu perlahan ia mengangguk. Iya, jawabnya lirih. Kita sama-sama korban dia. Untuk sesaat, tidak ada kata-kata lagi. Hanya dua orang yang duduk dalam ruangan sederhana, menyadari bahwa hidup mereka telah dihancurkan oleh orang yang sama dengan cara yang berbeda. Dan di antara keheningan itu, sebuah pemahaman baru mulai tumbuh. Bahwa luka yang mereka bawa, bukan lagi sesuatu yang harus ditanggung sendirian. Rencana dimulai. Malam di rumah kecil itu semakin larut, tapi Alina belum bisa memejamkan mata. Ia duduk di sofa lama, menatap lampu redup yang bergoyang pelan, seperti pikirannya sendiri yang tidak tenang. Di seberangnya, Damar tampak lebih sibuk dari sebelumnya. Di atas meja kayu, ia menyusun beberapa kertas, dokumen, dan catatan yang sudah kusut oleh waktu. Gerakannya cepat, tapi tetap rapi, seolah ini bukan pertama kalinya ia melakukan hal seperti ini. Alina memperhatikan dengan hati-hati. Apa itu semua? Tanyanya pelan. Damar berhenti sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya mengambil satu map tebal yang sudah agak usang, lalu meletakkannya di meja di depan Alina. Dengan ragu, Alina membuka map itu. Matanya langsung menangkap angka-angka, tabel, dan dokumen perusahaan. Nama yang paling sering muncul di sana membuat jantungnya menegang. Rendra. Ini. Suara Alina tercekat. Ini perusahaan dia. Damar mengangguk. Lalu ia menulis sesuatu di kertas seperti biasanya. Alina membaca dengan napas tertahan. Aku tidak dipecat tanpa alasan. Alina menatapnya cepat. Damar melanjutkan dengan menulis lagi. Alina membaca. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Alina mulai merasa tidak nyaman. Apa maksudmu? Damar membuka satu halaman lain dari map itu dan menunjukkannya. Di sana terdapat catatan transaksi, angka besar yang dipindahkan ke beberapa rekening berbeda, dan laporan yang terlihat tidak wajar. Alina tidak mengerti semua detailnya, tapi satu hal jelas, ini bukan sekadar kesalahan kecil. Ini terlihat seperti sesuatu yang disengaja. Damar menulis lagi. Alina membaca. Penipuan. Kata itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Alina menatap dokumen itu lebih lama, mencoba memahami apa yang sedang ia lihat. Jadi, dia melakukan ini. Suaranya hampir tidak percaya. Damar mengangguk. Tangannya kembali bergerak cepat di kertas. Alina membaca lanjutan kalimat itu. Manipulasi keuangan. Alina menutup mulutnya perlahan. Semua gambaran tentang Rendra yang dulu ia kenal, pria sukses, tegas, dan dihormati, mulai terasa retak. Tidak mungkin, bisiknya. Orang-orang tidak akan tahu. Damar menatapnya lama, lalu menulis lagi. Alina membaca. Belum. Hening. Untuk beberapa detik, tidak ada suara apapun di ruangan itu. Hanya suara jam dinding tua yang berdetak pelan. Alina merasa dadanya sesak. Kenapa kamu menunjukkan ini padaku? Tanyanya akhirnya. Damar berhenti. Ia menatap Alina lebih lama dari biasanya.
lalu menulis satu kalimat terakhir. Alina membaca dengan perlahan, satu kata demi satu kata. Karena ini cara kita melawan dia. Alina membeku. Melawan. Kata itu terdengar begitu besar, begitu jauh dari dirinya yang tadi malam hanya seorang istri yang ditinggalkan di jalan sepi. Namun sekarang, di hadapannya terbentang sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit. Sebuah kebenaran. Dan mungkin, sebuah awal dari perlawanan. Keraguan Alina. Malam di rumah sederhana itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah Damar menunjukkan semua bukti tentang Rendra, Alina tidak lagi bisa melihat dunia dengan cara yang sama. Namun justru karena itu, pikirannya semakin kacau. Ia duduk di ujung sofa, memeluk lututnya sendiri. Matanya menatap kosong ke lantai kayu yang mulai usang, tapi pikirannya berputar jauh. Terjebak antara masa lalu dan kenyataan yang baru saja ia lihat. Damar duduk tidak jauh darinya. Seperti biasa, ia tidak berbicara. Ia hanya menulis sesuatu di kertas kecil, tapi kali ini tidak langsung memberikannya. Seolah ia tahu, Alina belum siap membaca apapun lagi. Alina menarik napas panjang. Aku tidak tahu harus percaya apa. Suaranya pelan. Hampir pecah. Damar berhenti bergerak. Alina melanjutkan, kali ini lebih jujur dari sebelumnya. Aku tahu dia menyakitiku. Aku tahu dia memperlakukanku dengan buruk. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Tapi dia tetap suamiku. Kalimat itu keluar begitu saja, membuat ruangan seketika terasa lebih berat. Damar menatapnya. Alina menutup matanya sejenak, mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk. Dulu dia tidak seperti ini, lanjutnya. Atau mungkin, aku yang terlalu ingin percaya dia masih orang yang sama. Sun. Damar akhirnya menggeser kertas yang tadi ia pegang, perlahan mendorongnya ke arah Alina. Alina ragu sejenak, namun akhirnya ia mengambilnya. Tangannya sedikit gemetar saat membaca. Rasa sakit tidak menghapus masa lalu. Alina terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca lagi, bukan karena marah, tapi karena bingung dengan dirinya sendiri. Aku benci caranya memperlakukanku, katanya pelan. Tapi aku juga masih mengingat dia yang dulu. Ia menatap Damar. Apa itu salah? Damar tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar berpikir sebelum menulis. Setelah beberapa detik, ia menyerahkan kertas baru. Alina membaca. Itu bukan salah. Alina menahan napas. Damar menulis lagi. Tapi itu bisa membuatmu tetap terluka. Kata-kata itu membuat dada Alina terasa sesak. Ia menunduk lagi. Air matanya jatuh perlahan tanpa ia sadari. Aku tidak ingin jadi orang yang membenci, bisiknya. Tapi aku juga tidak ingin terus disakiti. Damar memperhatikannya dalam diam. Tidak ada jawaban instan. Tidak ada solusi yang bisa menghapus kebingungan itu. Hanya dua orang yang sama-sama memahami bahwa luka tidak selalu membuat seseorang langsung berani melawan. Kadang, luka justru membuat seseorang ragu untuk pergi. Dan malam itu, Alina menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Bahwa bagian tersulit bukan hanya meninggalkan Rendra, tapi melepaskan perasaan yang dulu pernah ia sebut sebagai cinta. Dukungan sahabat. Pagi di rumah kecil itu terasa sedikit berbeda. Setelah malam penuh keraguan, Alina masih duduk di sofa dengan mata sembab dan pikiran yang belum benar-benar tenang. Ia bahkan tidak tahu sudah berapa lama ia hanya diam, menatap kosong ke depan. Damar berada di dapur kecil, menyiapkan air minum. Seperti biasa, ia bergerak tanpa suara, tapi kehadirannya cukup membuat ruangan itu tidak terasa terlalu sepi. Namun pagi itu, ada suara lain yang tiba-tiba memecah suasana. Tok, tok, tok. Alina langsung menegakkan tubuhnya.
Jantungnya berdebar cepat. Damar juga berhenti bergerak. Pintu diketuk lagi. Tok, tok. Alina menoleh panik ke arah Damar. Siapa itu? Damar melangkah pelan ke arah pintu, tapi belum membukanya. Ia mengintip dari celah kecil. Beberapa detik kemudian, ia menoleh ke Alina. Ia menulis cepat di kertas. Alina membaca dengan napas tertahan. Seorang wanita. Alina mengernyit. Wanita. Damar membuka pintu sedikit. Dan di balik pintu itu, berdirilah seorang wanita dengan wajah penuh kekhawatiran. Alina. Suara itu langsung memecah ketegangan. Alina membeku. Fania. Gumamnya tidak percaya. Wanita itu melangkah masuk cepat. Matanya langsung mencari Alina. Fania, sahabat lama Alina, langsung memeluknya tanpa ragu. Ya Tuhan, aku cari kamu dari semalam. Suara Fania bergetar. Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja. Alina terdiam dalam pelukan itu. Untuk pertama kalinya sejak malam di jalan sepi, ia merasa sedikit hangat. Namun itu hanya sebentar. Saat Fania melepas pelukannya, matanya langsung berubah serius. Aku dengar semuanya, kata Fania pelan. Alina menegang. Apa maksudmu? Fania menarik napas dalam. Rendra, ucapnya. Dia nyebarin cerita kalau kamu pergi tanpa alasan. Dia bikin kamu seolah-olah yang salah. Alina terdiam. Dunia seakan kembali runtuh sedikit demi sedikit. Dia bilang begitu. Suaranya nyaris tidak keluar. Fania mengangguk. Tapi aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Alina menunduk. Tangannya gemetar. Damar berdiri di belakang. Dia memperhatikan. Fania menatap Alina lebih dalam. Lin, kamu nggak bisa terus diam. Alina tidak menjawab. Fania melanjutkan, suaranya lebih tegas sekarang. Kalau kamu terus diam, dia akan terus menghancurkan kamu. Hening. Ruangan itu terasa penuh tekanan. Fania kemudian menoleh sedikit ke arah Damar, lalu kembali ke Alina. Aku nggak tahu kamu sekarang sama siapa, tapi aku lihat kamu tidak aman di situasi ini. Alina mengangkat wajahnya perlahan. Matanya penuh kebingungan. Aku takut. Fan. Bisiknya. Fania menggenggam tangannya erat. Takut itu wajar. Tapi menyerah bukan pilihan. Kalimat itu menghantam Alina lebih dalam dari yang ia duga. Damar yang sejak tadi diam akhirnya mengeluarkan kertas kecil, tapi belum memberikannya. Fania masih berbicara. Kamu harus bangkit. Alina, kamu harus lawan dia. Alina terdiam lama. Di dalam dirinya, dua hal bertabrakan. Rasa takut yang masih tersisa, dan dorongan kecil yang mulai tumbuh kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, Alina mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia masih akan terus bersembunyi? Atau akhirnya berani melawan? Masa lalu Damar. Suasana rumah kecil itu masih terasa tegang setelah kedatangan Fania. Kata-kata sahabat Alina masih menggantung di udara, seperti sesuatu yang belum selesai dibicarakan. Fania duduk di samping Alina, masih menggenggam tangannya erat, seolah takut jika ia melepaskannya, Alina akan kembali menghilang. Sementara itu, Damar berdiri sedikit menjauh. Sejak tadi ia hanya diam, seperti biasa. Namun kali ini, diamnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Fania sesekali meliriknya dengan penuh tanda tanya. Dia ini siapa sebenarnya? Bisik Fania pelan ke Alina. Alina ragu sejenak. Aku akan jelaskan nanti, jawabnya pelan. Damar menatap mereka berdua. Ada sesuatu di sorot matanya. Bukan marah, bukan juga takut. Tapi seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan sesuatu sendirian. Ia perlahan berjalan ke meja kayu. Tanpa menunggu diminta,
Ia mengambil kertas dan pulpen. Tapi kali ini, tangannya berhenti sejenak di atas kertas. Tidak langsung menulis. Alina memperhatikan. "Ada apa?" tanya Alina hati-hati. Damar tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat ragu. Fania mengernyit. Dia memang tidak bisa bicara. Alina mengangguk pelan. Dia selalu pakai tulisan. Fania semakin bingung. Damar akhirnya mulai menulis. Tapi tulisannya kali ini lebih lambat dari biasanya. Alina mengambil kertas itu saat selesai. Dan ketika ia membaca, suasana langsung berubah. "Aku tidak selalu seperti ini." Alina terdiam. Fania ikut mendekat, membaca dari samping. Damar menulis lagi di bawahnya. "Aku kehilangan semuanya karena Rendra." Alina menelan napas. "Apa maksudmu kehilangan semuanya?" tanyanya pelan. Damar berhenti sejenak. Tangannya gemetar sedikit sebelum menulis lanjutan. Alina membaca dengan hati yang mulai tidak tenang. "Pekerjaanku, hidupku, dan suaraku." Alina langsung menoleh cepat. "Suaramu?" ulangnya. Damar tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan. Fania terlihat terkejut. "Maksudnya, kamu bisa bicara sebelumnya?" Damar menatap lantai, lalu menulis lagi, lebih lambat, seperti setiap kata terasa berat untuk dikeluarkan. "Setelah aku dipecat, aku mengalami kecelakaan." Alina membeku. Damar melanjutkan, "Aku selamat." Tapi tidak dengan suaraku. Ruangan itu langsung hening. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara detak jam yang terdengar jelas. Alina menatap Damar dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, ini semua karena dia?" Suaranya bergetar. Damar tidak langsung menjawab. Namun kali ini, ia mengangguk lebih tegas. Fania mengepalkan tangan. "Gila, orang itu benar-benar keterlaluan." Damar menulis lagi, kali ini lebih singkat. Alina membaca. "Aku tidak kehilangan suara saja." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan tulisan terakhirnya. "Aku kehilangan hidupku." Alina menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat Damar bukan hanya sebagai orang yang membantunya, tapi sebagai seseorang yang juga benar-benar hancur. Dan di antara luka mereka yang saling terhubung, satu hal menjadi jelas. Rendra bukan hanya menghancurkan hubungan, tapi juga kehidupan manusia. Latihan keberanian. Pagi itu, langit terlihat lebih cerah dari biasanya. Cahaya matahari masuk melalui jendela rumah kecil itu, menyinari ruangan yang selama ini hanya dipenuhi kecemasan dan diam. Tapi untuk Alina, cahaya itu belum benar-benar terasa hangat. Ia berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Jalan kecil di depan rumah tampak sepi, seperti dunia yang belum sepenuhnya ia percaya. Di belakangnya, Fania duduk di sofa sambil memperhatikan. Damar seperti biasa berada di sudut ruangan, menulis sesuatu di kertas kecilnya. Namun pagi ini, suasananya berbeda. Tidak ada air mata. Tidak ada keheningan yang menekan. Hanya sesuatu yang perlahan mulai berubah. Fania berdiri dan berjalan mendekati Alina. "Lin," panggilnya pelan. "Kamu nggak bisa terus begini." Alina menoleh perlahan. "Aku tahu," jawabnya lirih. Fania menghela napas. "Kamu takut ketemu dia lagi, kan?" Alina tidak langsung menjawab. Tapi diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Dari sudut ruangan, Damar memperhatikan. Ia menulis sesuatu, lalu bangkit dan meletakkan kertas itu di meja tanpa menyerahkannya langsung. Alina melirik ke arah kertas itu, tapi belum membacanya.
Fania menatap Alina serius. Kalau kamu terus sembunyi, dia akan selalu menang. Kata-kata itu membuat Alina menunduk. Dia sudah menghancurkan aku. Van. Suaranya bergetar. Aku nggak tahu aku masih punya apa lagi. Fania menggenggam tangannya. Kamu masih punya dirimu sendiri. Hening. Damar akhirnya berjalan mendekat dan mendorong kertas itu ke arah Alina. Alina perlahan mengambilnya. Tangannya sedikit gemetar saat membaca. Ketakutan tidak menghilangkan kekuatanmu. Alina menatap tulisan itu lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menangis. Ia hanya diam. Tapi ada sesuatu yang mulai berubah di matanya. Aku selalu takut kalau aku salah bicara. Ucapnya pelan. Takut kalau dia marah. Takut kalau semuanya jadi lebih buruk. Fania mengangguk. Itu bukan salahmu. Tapi kamu nggak bisa hidup seperti itu terus. Alina menarik napas panjang. Lalu perlahan, ia mengangkat wajahnya. Aku ingin mencoba, katanya pelan, tapi jelas. Fania tersenyum kecil. Itu sudah langkah besar. Damar menatapnya tanpa ekspresi, tapi matanya sedikit melembut. Fania lalu menunjuk keluar rumah. Mulai dari hal kecil dulu. Alina mengikuti arah pandangnya. Keluar dari sini, tanyanya ragu. Fania mengangguk. Hanya berjalan sebentar. Kamu nggak sendirian. Alina terdiam lama. Tangannya masih sedikit gemetar. Tapi kali ini ia tidak mundur. Ia melangkah perlahan ke arah pintu. Damar berdiri di belakangnya, siap jika dibutuhkan. Dan saat Alina akhirnya menyentuh gagang pintu, untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, ia tidak langsung lari. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan membuka pintu itu perlahan. Cahaya luar masuk ke dalam rumah. Dan bersamaan dengan itu, sebuah langkah kecil menuju keberanian pun dimulai. Mengumpulkan bukti. Hari itu, rumah kecil yang selama ini menjadi tempat persembunyian Alina terasa lebih ramai dari biasanya. Alina baru saja kembali dari latihan kecilnya di luar rumah bersama Fania. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi ada perubahan halus. Tatapannya tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Damar sudah menunggu di dalam, duduk di meja kayu dengan beberapa dokumen yang tertata rapi. Ia menatap pintu setiap kali ada suara langkah, seolah sedang menunggu sesuatu yang penting. Fania yang masuk lebih dulu langsung mengernyit. Siapa lagi kali ini? Gumamnya pelan. Belum sempat Alina menjawab, suara ketukan terdengar dari pintu. Tok, tok. Damar langsung berdiri. Ia mengintip dari celah pintu, lalu menoleh ke Alina dan Fania. Tangannya bergerak cepat menulis satu kalimat di kertas. Alina membaca dengan hati-hati. Temanku. Damar membuka pintu. Seorang pria berdiri di luar. Wajahnya terlihat serius. Matanya tajam seperti seseorang yang sudah lama menyimpan sesuatu. Kevin, ucap pria itu singkat. Alina dan Fania saling berpandangan. Kevin melangkah masuk tanpa banyak basa-basi. Tatapannya langsung mengamati ruangan, lalu berhenti pada Damar. Aku bawa apa yang kamu minta, katanya. Damar mengangguk pelan. Kevin lalu mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Ini bukan data biasa, lanjut Kevin. Kalau sampai bocor, aku juga bisa kena masalah. Alina menatap benda kecil itu dengan bingung. Apa itu? Tanyanya pelan. Kevin menoleh ke Alina. Bukti. Satu kata itu membuat ruangan langsung hening. Fania langsung maju selangkah. Bukti apa? Kevin menarik napas dalam. Transaksi perusahaan Rendra. Aliran uang yang selama ini dia sembunyikan. Alina membeku. Nama itu kembali lagi. Rendra. Kevin melanjutkan.
Dia bukan cuma main di bisnis biasa. Ada banyak manipulasi laporan, pemindahan dana ilegal, dan rekayasa data perusahaan. Alina menggenggam ujung bajunya erat. "Kenapa kamu bantu kami?" tanya Fania curiga. Kevin menatap Damar sejenak sebelum menjawab. "Karena aku pernah kerja di sana juga." Alina langsung menoleh. Kevin tersenyum miring, tapi tidak ada humor di sana. "Dan aku tahu persis bagaimana dia menghancurkan orang-orang di bawahnya." Damar kemudian mengambil flash disk itu perlahan. Tangannya sedikit berhenti sebelum memasukkannya ke dalam laptop tua di meja. Semua orang menunggu. Layar laptop menyala. Baris demi baris data mulai muncul. Angka besar, nama perusahaan, transfer mencurigakan, dan catatan internal yang tidak seharusnya bocor keluar. Alina menutup mulutnya. "Ini," suaranya bergetar. "Ini nyata." Kevin mengangguk. "Ini baru sebagian." Fania mengepalkan tangan. "Kalau ini disebarkan." "Bukan," potong Kevin cepat. "Kalau ini dibawa ke jalur yang tepat, Rendra bisa jatuh." Hening. Alina menatap layar itu lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat rasa sakitnya sendiri, tapi sesuatu yang lebih besar. Sebuah kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Damar menutup laptop perlahan, lalu menulis di kertas. Alina membaca. "Kita sudah dekat." Dan di detik itu, Alina sadar. Permainan yang selama ini hanya tentang luka, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah perlawanan yang tidak bisa dihentikan lagi. Rendra mulai panik. Di sebuah gedung tinggi yang menjadi pusat perusahaan Rendra, suasana tidak lagi setenang biasanya. Rendra berdiri di balik meja kerjanya yang luas, menatap layar komputer dengan wajah yang semakin mengeras dari detik ke detik. Jari-jarinya mengetuk meja pelan, tapi ritmenya menunjukkan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Di luar jendela kaca besar, kota terlihat seperti biasa, tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai retak. Pintu ruangan terbuka. Seorang staf masuk dengan ragu. "Tuan Rendra, ada beberapa laporan yang aneh di sistem." Rendra langsung menoleh tajam. "Aneh bagaimana?" Staf itu menelan ludah. "Data internal perusahaan, ada yang mengakses dan menyalin sebagian file penting." Hening. Wajah Rendra langsung berubah. "Siapa?" Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. "Belum diketahui, tapi jejaknya terhapus." Rendra mengepalkan tangannya. "Cari," katanya dingin. "Cari sampai ketemu." Staf itu langsung keluar dengan cepat. Begitu pintu tertutup, Rendra melempar pulpen di tangannya ke meja. Brak. Untuk pertama kalinya, ketenangannya benar-benar runtuh. Di kepalanya, satu nama mulai muncul. Alina. Ia mengambil ponselnya, lalu mencoba menghubungi nomor yang sudah lama tidak aktif. Tidak tersambung. Sekali lagi, tetap tidak ada jawaban. Rendra menghela napas tajam. "Apa kamu pikir kamu bisa lari dariku?" Gumamnya pelan. Matanya kemudian beralih ke layar lain, rekaman CCTV rumahnya. Namun yang ia lihat membuat ekspresinya berubah lebih gelap. Rumah itu kosong. Tidak ada Alina. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Rendra berdiri perlahan. Ada sesuatu yang tidak ia suka. Sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Dan itu membuatnya marah. Ia langsung meraih jaketnya. "Cari dia," katanya ke asistennya yang baru masuk. "Sekarang juga." Asisten itu terkejut. "Tuan, maksudnya?" "Alina." Suara Rendra meninggi untuk pertama kalinya di kantor itu. "Cari dia sampai ketemu." Semua orang di ruangan itu langsung terdiam. Rendra berjalan cepat keluar ruangan. Langkahnya penuh amarah yang tidak lagi bisa ditahan.
Di dalam mobilnya, ia duduk diam sesaat. Namun matanya tajam. Bukan lagi sekadar marah, tapi mulai takut kehilangan kendali. "Di mana kamu sembunyi?" gumamnya pelan. Mobil itu melaju kencang. Dan di balik kemewahan yang selama ini ia banggakan, untuk pertama kalinya Rendra benar-benar mulai mengejar sesuatu yang tidak lagi bisa ia atur dengan uang atau kekuasaan. Alina yang sudah tidak lagi sama seperti dulu. Konfrontasi pertama. Malam turun lebih cepat dari biasanya, seolah kota ikut menyimpan ketegangan yang tidak terlihat. Di dalam rumah kecil itu, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi percakapan panjang seperti sebelumnya. Fania duduk dengan gelisah, Kevin berdiri di dekat pintu, sementara Damar menatap layar laptop dengan wajah tenang namun waspada. Alina duduk di tengah ruangan. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi kali ini bukan karena ketakutan yang sama seperti dulu. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, campuran antara luka, keberanian, dan tekad yang baru mulai tumbuh. Damar menulis sesuatu di kertas dan menyerahkannya. Alina membaca singkat. "Dia tahu kita dekat." Belum sempat suasana mereda, suara mobil terdengar dari luar. Semua langsung tegang. Fania berdiri cepat. "Itu siapa?" Kevin langsung bergerak ke jendela dan mengintip. Wajahnya langsung berubah serius. "Rendra," ucapnya singkat. "Hening." Alina mengangkat wajahnya perlahan. Nama itu tidak lagi membuatnya langsung runtuh seperti dulu, tapi tetap membuat dadanya terasa berat. Damar berdiri di sampingnya, menatap pintu dengan tenang. Ketukan keras terdengar dari luar. "Tok, tok, tok." "Alina." Suara itu terdengar jelas, tegas, penuh tekanan. Fania langsung mendekat ke Alina. "Jangan keluar." Alina tidak langsung menjawab. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. "Aku tahu kamu di dalam." Kevin mengepalkan tangan. "Dia bawa orang." Damar menatap Alina. Untuk pertama kalinya, ia tidak menulis. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menyerahkan keputusan itu padanya. Alina berdiri. Fania langsung menahan tangannya. "Lin, kamu yakin?" Alina menarik napas panjang. Matanya menatap pintu. Bukan lagi seperti wanita yang ditinggalkan di jalan sepi, tapi seseorang yang mulai mengerti luka yang ia bawa. "Aku tidak bisa terus lari," katanya pelan. Fania terdiam. Alina melangkah perlahan menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, tapi tidak lagi menghancurkan. Damar membuka sedikit jalan di sampingnya. Kevin bersiaga. Fania menahan napas. Dan saat Alina membuka pintu itu, angin malam langsung masuk, membawa sosok yang selama ini menghantuinya. Rendra berdiri di depan. Wajahnya dingin, tapi matanya penuh kemarahan yang tidak lagi disembunyikan. Namun untuk pertama kalinya, Alina tidak mundur. Ia menatap Rendra lurus. Tidak ada air mata. Tidak ada ketakutan yang runtuh seperti dulu. Hanya diam yang tegas. Rendra sedikit terkejut. "Jadi ini kamu sekarang?" Suara Rendra tajam. "Berani sembunyi, tapi tidak berani menghadapi aku." Alina menarik napas pelan. "Aku tidak sembunyi," jawabnya tenang. Suara itu membuat semua orang terdiam. Rendra mengerutkan kening. Alina melangkah satu langkah ke depan. "Kamu yang membuat aku lari." Hening. Angin malam berhembus di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya, Rendra melihat sesuatu yang tidak ia duga. Alina tidak lagi takut padanya. Topeng Rendra retak. Angin malam masih berhembus kencang di depan rumah kecil itu. Namun suasana di sana sudah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih tegang daripada sekadar pertemuan dua orang yang pernah terikat masa lalu. Rendra berdiri di ambang pintu,
dikelilingi beberapa orang suruhannya. Di belakang Alina, Fania, Kevin, dan Damar berdiri dalam diam, seperti benteng yang siap runtuh atau bertahan. Namun malam ini, bukan Alina yang tampak lemah. Justru Rendra. Matanya yang biasanya tajam dan penuh kendali kini mulai menyapu sekitar dengan gelisah. Ia tidak menyangka tempat persembunyian itu bukan sekadar lari, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Alina melangkah sedikit ke samping, memberi ruang. Dan itu menjadi awal kehancuran kecil yang tidak bisa dicegah. Kevin maju. Tangannya memegang sebuah flash disk. "Semua yang kamu cari ada di sini," ucap Kevin pelan, tapi jelas. Rendra mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Damar berdiri di belakang Alina. Tangannya terangkat, lalu menulis di kertas dengan cepat dan menyerahkannya pada Fania. Fania membaca, lalu wajahnya mengeras. "Aku akan bacakan," katanya. Rendra tertawa kecil, tapi tidak ada kehangatan di sana. "Kalian pikir ini permainan?" Fania tidak peduli. Ia mulai membaca data itu dengan suara lantang. Transfer mencurigakan perusahaan, manipulasi laporan keuangan, pemecatan sepihak tanpa prosedur, dan tekanan terhadap karyawan yang mencoba melawan. Satu persatu kalimat itu jatuh seperti batu. Wajah beberapa orang di belakang Rendra mulai berubah. Mereka saling pandang. Bisik-bisik mulai terdengar. Rendra menoleh tajam ke arah mereka. "Jangan dengarkan omong kosong itu," bentaknya. Tapi suara itu sudah tidak sama seperti biasanya. Tidak lagi penuh kendali. Kevin melangkah maju lagi. "Ada lebih banyak bukti di dalam sistem yang kamu kira sudah aman. Kamu terlalu percaya diri, Tuan Rendra." Rendra menatapnya tajam. "Kamu siapa?" Kevin tersenyum tipis. "Pahit. Orang yang kamu hampir pecat juga." "Hening." Nama itu tidak perlu disebutkan lagi. Semua sudah mengerti. Alina menatap Rendra sekarang. Bukan dengan kebencian yang meledak-ledak, tapi dengan ketegasan yang dingin. "Selama ini kamu pikir semua orang diam karena mereka tidak tahu," ucap Alina pelan. "Tapi sebenarnya, mereka hanya takut." Rendra mengatupkan rahangnya. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan," katanya rendah. Alina menggeleng. "Aku justru baru tahu sekarang." Damar melangkah sedikit ke depan, berdiri sejajar dengan Alina. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi di belakang. Ia berdiri sebagai saksi. Dan itu cukup untuk membuat suasana semakin berat. Salah satu orang di belakang Rendra akhirnya angkat suara. "Pak, itu benar." Suara itu kecil, tapi cukup untuk membuat retakan muncul. Rendra menoleh cepat. "Diam." Namun kata itu sudah terlambat. Orang lain mulai berbicara. "Aku juga pernah lihat laporan itu. Kenapa tidak pernah dibuka ke publik? Kalau ini benar." Suara-suara itu semakin banyak. Topeng yang selama ini Rendra banggakan, topeng seorang pria sukses, tak tersentuh, tak tergoyahkan, mulai pecah sedikit demi sedikit di depan semua orang. Alina tetap berdiri. Tidak maju. Tidak mundur. Hanya menyaksikan. Dan untuk pertama kalinya, Rendra tidak hanya menghadapi satu orang yang ia hancurkan, tapi semua kebenaran yang selama ini ia kubur. Wajahnya mulai berubah. Bukan lagi dominan, tapi terdesak. Topeng itu akhirnya retak. Dan malam itu, Rendra mulai kehilangan kendali atas dunia yang selama ini ia pikir miliknya sepenuhnya. Serangan balik. Suasana di depan rumah kecil itu masih dipenuhi ketegangan setelah kebohongan Rendra mulai terbongkar. Namun Rendra bukan tipe orang yang akan jatuh tanpa perlawanan. Matanya mengeras. Dan dalam hitungan detik, ia kembali menjadi sosok yang dingin dan terkontrol.
Apa kalian pikir ini cukup? Ucap Rendra pelan. Suaranya berbeda dari sebelumnya. Lebih tenang, lebih berbahaya. Alina menatapnya tanpa mundur. Rendra mengangkat ponselnya. Kalau kalian mau main kotor, aku juga bisa. Fania langsung menegang. Apalagi yang kamu rencanakan? Rendra tersenyum tipis. Beberapa menit kemudian, ponsel Alina bergetar tanpa henti. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Kevin juga menerima pesan. Damar menatap layar laptopnya. Lalu wajahnya langsung berubah. Alina membuka salah satu pesan. Dan matanya langsung mengeras. Sebuah unggahan menyebar cepat di media sosial. Istri CEO diduga berselingkuh dan mencuri data perusahaan untuk menjatuhkan suami sahnya. Alina membeku. Fania langsung menutup mulutnya. Ini apa? Kevin mengepalkan tangan. Fitnah. Damar langsung mengetik cepat di laptopnya, mencoba melacak sumber penyebaran. Rendra tertawa kecil dari kejauhan. Sekarang siapa yang akan dipercaya? Katanya dingin. Ia melangkah maju sedikit. Aku punya nama besar. Aku punya perusahaan. Aku punya orang-orang yang akan percaya padaku. Tatapannya tajam ke Alina. Tapi kamu, apa yang kamu punya? Alina tidak menjawab langsung. Tangannya sedikit gemetar. Tapi bukan karena takut sepenuhnya. Ini berbeda. Ini adalah serangan yang lebih licik dari sebelumnya. Fania berbisik. Lin, jangan diam saja. Alina menarik napas dalam. Lalu melangkah maju satu langkah. Jadi ini caramu? Suaranya pelan, tapi jelas. Rendra mengangkat bahu. Ini dunia nyata. Kevin tiba-tiba maju. Data itu tidak bisa kamu hapus. Jejaknya masih ada. Rendra menatap Kevin dingin. Jejak bisa dibentuk ulang. Damar mengangkat kertas, lalu menyerahkannya pada Alina dengan cepat. Tulisan di sana singkat. Sumber fitnah dari server lama perusahaan. Alina membaca cepat. Matanya langsung berubah. Ia menatap Rendra. Jadi kamu masih pakai cara lama, katanya. Rendra menyipitkan mata. Apa maksudmu? Alina mengangkat ponselnya. Aku juga tidak diam. Ia menekan satu tombol. Dan dalam beberapa detik, layar ponsel Rendra bergetar. Notifikasi masuk. Sebuah unggahan baru muncul di beberapa kanal berita independen. Bukan fitnah, tapi bukti. Rekaman, dokumen, dan jejak digital yang menunjukkan bagaimana berita palsu itu dibuat dari sistem internal perusahaan Rendra sendiri. Wajah Rendra langsung berubah. Untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar terdiam. Alina menatapnya lurus. Kalau kamu bisa menyerang dengan kebohongan, ucapnya pelan, aku juga bisa menjawab dengan kebenaran. Di belakangnya, Fania menghela napas lega. Kevin tersenyum tipis. Damar hanya menatap layar, memastikan semuanya sudah terkirim. Rendra menatap layar ponselnya. Tangannya mengepal kuat. Fitnah yang ia lepaskan justru kembali menghantam dirinya sendiri. Dan di depan semua orang itu, serangan balik Rendra gagal untuk pertama kalinya. Keberanian terakhir. Malam itu berubah menjadi lebih sunyi. Tetapi bukan lagi sunyi yang menenangkan. Ini adalah sunyi setelah badai kecil yang baru saja pecah. Di dalam rumah sederhana itu, suasana masih tegang. Alina duduk di kursi kayu, menatap layar ponselnya yang kini dipenuhi pesan, panggilan tak terjawab, dan berita yang menyebar begitu cepat. Namun kali ini, ia tidak panik. Tidak lagi. Fania duduk di sampingnya. Masih terlihat cemas. Lin, kamu yakin ini langkah terakhir? Alina tidak langsung menjawab. Tangannya memegang flash disk yang diberikan Kevin. Di dalamnya bukan hanya data,
Tapi seluruh hidup Rendra yang selama ini disembunyikan. Kevin berdiri di dekat pintu, memastikan jalur komunikasi aman. Wajahnya serius, seperti seseorang yang tahu bahwa setelah ini tidak ada jalan kembali. Damar berdiri sedikit di belakang, menatap Alina tanpa ekspresi. Namun tangannya menggenggam kertas dengan erat, tanda bahwa ia juga tahu ini titik paling penting. Alina menarik napas panjang. Aku tidak bisa berhenti di tengah, ucapnya pelan. Fania menggeleng pelan. Tapi setelah ini, tidak ada yang bisa melindungi kamu lagi. Alina tersenyum kecil. Pahit. Aku memang sudah tidak dilindungi sejak lama. Hening. Kalimat itu menggantung di ruangan. Lalu Alina berdiri. Langkahnya pelan, tapi pasti. Kevin langsung bergerak. Aku akan ikut. Fania juga berdiri. Aku juga. Damar mengangguk sekali. Mereka keluar bersama. Di kantor kepolisian, lampu putih menyala terang. Alina duduk di depan meja penyidik. Di hadapannya, seorang petugas membuka map besar berisi dokumen awal yang sudah Kevin kirimkan sebelumnya. Jadi ini laporan resmi? Tanya petugas itu. Alina mengangguk. Semua bukti ada di sini, katanya tenang. Ia meletakkan flash disk di atas meja. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Tidak ada lagi Alina yang dulu takut ditinggalkan di jalan sepi. Sekarang yang ada hanya seseorang yang memilih untuk berdiri. Petugas itu menatapnya lama, lalu mengangguk. Kami akan memproses ini sesuai prosedur. Di luar ruangan, Fania menahan napas lega. Kevin bersandar di dinding, sedikit menunduk, seperti akhirnya bisa melepaskan beban panjang. Damar tidak bereaksi banyak, tapi matanya terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Di tempat lain, Rendra menerima kabar itu. Di ruang kerjanya yang gelap, layar ponselnya menyala terang. Satu pesan masuk. Laporan resmi telah diajukan ke pihak berwenang. Wajah Rendra langsung mengeras. Untuk pertama kalinya, ia tidak berbicara, tidak memerintah, tidak mengancam. Ia hanya berdiri diam. Tangan yang biasanya selalu yakin kini sedikit bergetar. Nama Alina terlintas di pikirannya. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Ini bukan lagi pertarungan pribadi. Ini sudah menjadi akhir dari kekuasaannya. Di kantor polisi itu, Alina masih duduk. Tangannya perlahan mengepal, lalu dilepaskan kembali. Seperti melepaskan semua yang selama ini membelenggunya. Di sampingnya, Fania berbisik pelan, "Kamu sudah sampai sejauh ini." Alina menatap lurus ke depan. Sekarang tinggal menunggu kebenaran yang berbicara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Alina tidak lagi melarikan diri. Ia yang memilih untuk mengakhiri semuanya. Kejatuhan. Pagi itu, kota terasa sama seperti biasa. Orang-orang tetap bekerja, kendaraan tetap melaju, dan layar-layar berita tetap menyala. Namun bagi Rendra, dunia sudah runtuh dalam keheningan yang paling menyakitkan. Di dalam ruang rapat utama perusahaannya, suasana tidak lagi seperti miliknya. Orang-orang yang dulu selalu menunduk di hadapannya kini duduk dengan ekspresi dingin dan formal. Di ujung meja, seorang perwakilan dewan direksi membuka dokumen tebal. Berdasarkan hasil audit internal dan investigasi eksternal, suara itu terdengar datar. Kami memutuskan untuk memberhentikan saudara Rendra dari seluruh jabatan eksekutif. Hening. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada perdebatan panjang. Hanya keputusan. Rendra duduk di kursinya. Tidak bergerak. Matanya menatap satu titik di meja, seolah mencoba menyangkal kenyataan yang sedang terjadi. Ini tidak masuk akal. Akhirnya ia bersuara pelan. Tidak ada yang menjawab. Orang-orang hanya menatapnya dengan jarak yang kini terasa sangat jauh.
Lalu suara lain masuk. Seluruh aset perusahaan sementara dibekukan sampai proses hukum selesai. Kata hukum itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Rendra mengepalkan tangannya. Namun untuk pertama kalinya, tidak ada yang bisa ia perintah untuk memperbaiki keadaan. Di luar gedung, media sudah berkumpul. Kamera menyala. Pertanyaan bertubi-tubi dilemparkan. Benarkah Anda melakukan manipulasi keuangan? Apakah Anda akan ditahan? Bagaimana tanggapan Anda tentang laporan mantan istri Anda? Nama Alina. Nama itu kembali menghantamnya. Rendra berjalan keluar gedung tanpa menjawab satupun pertanyaan. Biasanya, ia selalu dikelilingi pengawal, mobil mewah, dan rasa hormat. Hari ini, ia hanya berjalan sendiri. Langkahnya tidak lagi pasti. Di sisi lain kota, Alina duduk di rumah sederhana bersama Fania. Televisi menyala. Berita utama menampilkan wajah Rendra. CEO Rendra resmi diberhentikan dari jabatannya. Fania menutup mulutnya, terkejut sekaligus tidak percaya. Lin, ini benar-benar terjadi. Alina hanya menatap layar. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada sorakan. Hanya diam. Kevin berdiri di dekat jendela, membaca laporan di ponselnya. Semua asetnya dibekukan. Tim hukum sudah bergerak. Ini baru awal proses. Damar duduk di sudut ruangan, menatap layar laptopnya. Tidak ada ekspresi berlebihan. Tapi tangannya perlahan berhenti mengetik. Seperti akhirnya sesuatu yang selama ini membebani selesai satu tahap. Sementara itu, Rendra berada di dalam mobilnya yang melaju pelan tanpa arah. Tidak ada lagi sopir pribadi. Ia menyetir sendiri. Tangannya memegang kemudi erat. Tapi pikirannya kosong. Semua yang ia bangun bertahun-tahun, jabatan, kekayaan, kekuasaan, jatuh hanya dalam hitungan hari. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini bukan pesan dukungan. Bukan laporan bisnis. Hanya satu kalimat dari media. Kejatuhan Rendra menjadi salah satu skandal terbesar tahun ini. Ia mematikan layar. Lalu untuk pertama kalinya, ia tertawa kecil. Bukan tawa kemenangan, tapi tawa kosong. Di rumah Alina, suasana tetap sunyi. Fania akhirnya berbisik, "Kamu sudah menang, Lin." Alina menatap keluar jendela. Langit pagi terlihat cerah. Tapi hatinya tidak sepenuhnya ringan. "Ini bukan kemenangan," ucapnya pelan. Fania menoleh. "Lalu apa?" Alina terdiam sesaat. Ini keadilan yang akhirnya sampai. Dan di kejauhan, dunia Rendra terus runtuh, tanpa bisa ia hentikan lagi. Luka yang perlahan sembuh. Hari-hari setelah kejatuhan Rendra tidak langsung membawa ketenangan. Justru yang datang lebih dulu adalah sunyi. Sunyi yang panjang. Sunyi yang membuat Alina sering terbangun di malam hari tanpa alasan jelas. Hanya untuk menatap langit-langit rumah dan memikirkan semua yang sudah terjadi. Namun kali ini, ia tidak lagi berada di tempat yang sama seperti dulu. Ia tidak lagi sendirian di jalan gelap itu. Ia tidak lagi dia menelan sakit tanpa arah. Di rumah sederhana itu, hidup mulai berjalan pelan tapi pasti. Fania sering datang, membawa makanan atau sekadar duduk menemani tanpa banyak bertanya. Kevin sesekali membantu memastikan keamanan data yang masih tersisa dari kasus Rendra. Damar tetap hadir dalam diamnya, tidak banyak bicara, tapi selalu ada saat dibutuhkan. Dan Alina. Alina mulai belajar sesuatu yang paling sulit dari semuanya. Memaafkan dirinya sendiri. Suatu sore, Alina duduk di teras kecil rumah itu. Angin pelan menyapu rambutnya. Di tangannya, ia memegang foto lama, foto dirinya sebelum semua ini terjadi. Wajahnya dulu tampak tersenyum, tapi sekarang terasa seperti milik orang yang berbeda.
Fania duduk di sebelahnya. Kamu masih sering menyalahkan diri sendiri? Tanya Fania pelan. Alina tidak langsung menjawab. Matanya tetap menatap foto itu. Aku pikir, aku bodoh. Akhirnya ia berkata jujur. Aku terlalu lama bertahan di tempat yang menyakitiku. Fania terdiam sesaat, lalu menggeleng pelan. Bukan bodoh, katanya lembut. Kamu hanya terlalu percaya. Kalimat itu membuat Alina terdiam. Keheningan kembali jatuh di antara mereka. Di sisi lain halaman, Kevin sedang memperbaiki sesuatu di laptopnya. Ia sesekali melirik ke arah Alina, lalu kembali fokus. Damar berdiri di dekat pagar, menatap jalanan sepi. Tangannya memegang kertas seperti biasa, tapi tidak menulis apapun. Seakan untuk pertama kalinya, ia tidak perlu berkata apa-apa. Malam hari, Alina berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding sebelumnya, tapi masih ada bekas luka yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia menyentuh pelan dadanya. Bukan luka fisik, tapi luka yang selama ini ia bawa diam-diam. Aku masih di sini, gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk didengar oleh hatinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Alina mulai kembali ke hal-hal kecil yang dulu ia tinggalkan. Ia memasak lagi. Ia membersihkan rumah tanpa merasa terbebani. Ia mulai tertawa kecil saat Fania menceritakan hal-hal sederhana yang tidak penting tapi hangat. Dan perlahan, ia mulai tidur lebih tenang. Suatu malam, Damar menyerahkan selembar kertas padanya. Tulisan di sana sederhana. Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Alina membaca lama. Lalu ia menatap Damar. Terima kasih, ucapnya pelan. Damar hanya mengangguk kecil. Tidak ada suara. Tapi kali ini, keheningan itu tidak lagi terasa berat. Malam itu, Alina duduk di teras sendirian. Langit penuh bintang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak memikirkan Rendra, tidak memikirkan masa lalu yang menghancurkannya. Ia hanya duduk dan bernapas. Pelan, dalam, aman. Dan di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini retak mulai menyatu kembali. Tidak sempurna, tidak seperti dulu, tapi cukup untuk membuatnya terus melangkah. Luka itu masih ada. Tapi kali ini, luka itu mulai sembuh perlahan. Perasaan yang tumbuh. Setelah semua badai yang mereka lewati, hari-hari Alina mulai terasa lebih stabil. Namun ada sesuatu yang perlahan berubah. Bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada hubungan di sekelilingnya. Terutama dengan Damar. Pria itu masih sama seperti dulu. Tenang, sedikit bicara, dan lebih banyak menyampaikan lewat tindakan daripada kata-kata. Namun sekarang, kehadirannya terasa berbeda di mata Alina. Bukan lagi sekadar seseorang yang menyelamatkannya, tapi seseorang yang diam-diam selalu memastikan ia baik-baik saja. Pagi itu, Alina keluar rumah dan menemukan secangkir teh hangat di meja teras. Tidak ada siapapun di sekitar, tapi ia tahu siapa yang menaruhnya. Di samping cangkir itu, ada selembar kertas kecil. Jangan lupa makan. Alina membaca tulisan itu sambil tersenyum kecil. Selalu saja begitu, gumamnya pelan. Dari kejauhan, Damar sedang memperbaiki pagar kecil rumah itu. Ia tidak menoleh, tapi seperti tahu bahwa Alina sudah melihat pesannya. Fania yang sedang datang membawa belanjaan memperhatikan itu dari pintu. Ia tersenyum samar. Kalian berdua itu aneh, katanya sambil menaruh kantong plastik. Alina menoleh. Aneh bagaimana? Tidak pernah ngobrol panjang, tapi selalu ngerti satu sama lain. Alina terdiam sesaat, lalu mengalihkan pandangannya. Aku dan dia cuma saling membantu, jawabnya pelan. Fania mengangkat alis. Cuma itu. Alina tidak menjawab.
tapi pipinya sedikit memanas. Siang hari, hujan turun ringan. Alina berdiri di depan pintu, ragu untuk keluar. Damar datang tanpa suara dari belakang, membawa payung. Ia menatap Alina sebentar, lalu membuka payung itu dan berdiri di sampingnya. Tidak ada kata, tidak ada pertanyaan. Hanya satu gerakan sederhana. Ikut aku. Alina menatapnya. Kemana? Tanyanya pelan. Damar tidak menjawab. Ia hanya melangkah lebih dulu di bawah hujan. Alina menghela napas kecil, lalu mengikuti. Di bawah payung yang sama, mereka berjalan pelan di jalan kecil itu. Hujan jatuh pelan, membasahi sekitar mereka. Hening, tapi tidak canggung. Alina sesekali melirik ke samping. Damar tetap menatap jalan. Namun ada sesuatu yang berbeda dari keheningan itu. Seolah tidak perlu kata-kata untuk mengisi ruang di antara mereka. Malamnya, Kevin memperhatikan mereka dari ruang tamu. Sepertinya kalian makin dekat, katanya santai. Alina hampir tersedak minumannya. Tidak ada apa-apa, jawabnya cepat. Kevin tersenyum kecil. Biasanya orang yang bilang begitu, justru ada apa-apa. Alina tidak membalas. Tapi ia juga tidak menolak sepenuhnya. Di luar, Damar duduk sendirian. Ia membuka kertas kecil dan menulis sesuatu. Namun kali ini, ia tidak langsung memberikannya. Ia hanya menatap tulisan itu lama, lalu melipatnya kembali. Alina berdiri di jendela, melihat ke arah luar. Damar sedang duduk di bangku kayu, diam seperti biasa. Namun untuk pertama kalinya, Alina tidak melihatnya sebagai penolong. Ia melihatnya sebagai seseorang yang selalu ada. Dan di dalam dirinya, ada perasaan kecil yang mulai tumbuh. Pelan, tidak terburu-buru, tidak dipaksa, tapi nyata. Dan malam itu, Alina sadar bahwa setelah semua luka yang ia alami, hatinya perlahan mulai belajar merasakan lagi kehidupan baru. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena Alina akhirnya berubah di dalam dirinya sendiri. Ia berdiri di depan rumah sederhana itu, menatap jalan kecil yang selama ini menjadi saksi semua luka, perjuangan, dan air mata yang pernah ia lalui. Angin pagi menyentuh wajahnya pelan, seperti mengingatkannya bahwa hidup tidak pernah benar-benar berhenti, hanya terus berjalan, menunggu seseorang untuk ikut melangkah. Di belakangnya, Fania sedang merapikan barang-barang terakhir di dalam rumah. Kevin sudah bersiap dengan tas kecilnya, sementara Damar berdiri tidak jauh, seperti biasa, tenang, diam, tapi hadir. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi rasa dikejar masa lalu. Hanya keheningan yang terasa. Ringan. Alina menarik napas panjang. Ia tidak lagi memikirkan Rendra. Tidak lagi memikirkan balas dendam yang dulu sempat membuatnya bertahan. Semua itu sudah selesai. Bukan karena dunia menjadi adil sepenuhnya, tapi karena ia memilih untuk berhenti hidup di dalam luka yang sama. Fania mendekatinya sambil tersenyum kecil. Jadi, kamu benar-benar mau mulai dari awal? Tanyanya. Alina mengangguk pelan. Iya, jawabnya tenang. Tapi kali ini, aku tidak lari. Fania tersenyum lebih lebar. Itu baru Alina yang aku kenal lagi. Kevin mengangkat tangan dari kejauhan. Aku masih bisa bantu kalau kamu butuh kerjaan atau apapun, katanya santai. Alina tersenyum kecil. Terima kasih, Kevin. Tapi aku mau belajar berdiri sendiri dulu. Kevin mengangguk. Tidak memaksa. Hanya mendukung. Damar melangkah sedikit lebih dekat. Ia tidak membawa kertas seperti biasanya. Tidak ada tulisan. Hanya tatapan singkat yang sulit diartikan. Alina menatapnya balik.
Untuk sesaat, tidak ada kata di antara mereka. Tapi Alina mengerti. Ada rasa yang tidak diucapkan. Ada perjalanan yang pernah mereka lewati bersama. Dan ada perpisahan yang tidak menyakitkan. Hanya dewasa. Damar mengangguk pelan. Seolah berkata, "Pergilah dengan tenang." Alina akhirnya melangkah. Satu langkah keluar dari halaman itu. Lalu satu lagi. Dan tanpa sadar, langkahnya terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Di jalan kecil itu, Alina berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang. Fania melambaikan tangan. Kevin mengangguk sambil tersenyum. Damar hanya berdiri diam, seperti biasa. Tapi kali ini, diamnya bukan lagi jarak, melainkan dukungan. Alina tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu tidak lahir dari luka, tapi dari penerimaan. Ia kembali melangkah ke depan, menuju kehidupan yang tidak lagi ditentukan oleh orang lain. Menuju hari-hari yang mungkin tidak sempurna, tapi miliknya sendiri. Menuju dirinya yang baru. Dan di dalam hatinya, Alina akhirnya memahami satu hal sederhana. Bukan balas dendam yang membuatnya hidup kembali, tapi keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Dan dengan itu, ia benar-benar memulai kehidupan barunya.